tentu syarat pembentukan dapil sudah dapat diakomodasi. Tinggal kepentingan publik yang sejalan dengan kepentingan pengambil keputusan pemerintah dan DPR kemana untuk pemilu 2029 dia ditegakkan. Satu kata podcast, satu kata podcast, trending topics, deeper talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Satu Kata Podcast. Untuk Pak Muhammad Syarifuddin Budi, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Pak Haunan Fahri Rohili, kami nyebutnya Bung Fahri. Siap. Saya ditemani oleh host Pak Stefanus Hakim. Kita kali ini membahas soal kemungkinan dapil tambahan di Kalimantan Barat, yaitu dapil Singkawang Bengkayang Sambas, yang selama ini di Kalimantan Barat ini ada hanya 2 dapil untuk DPR RI. Nah, ini kita akan gali lebih mendalam soal ini karena banyak sekali masukan dari beberapa elemen tentang pentingnya keterwakilan anggota legislatif dari wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Sampai hari ini memang tidak ada satupun secara domisili anggota DPR RI yang memang mewakili dari Singkawang, Bengkayang maupun Sambas. Padahal DPT-nya cukup tinggi ya, Hakim ya. Nah, kita coba akan kupas ini mungkin mulai awal dari Ketua KPU dulu nih. Soal bagaimana perspektif ini dari sisi regulasi, kemudian ada undang-undang tentang kepemiluan, kemudian pengaturan tentang dapil, yang notabene ini kan ada di dalam lampiran Mas Budi ya. Kira-kira seperti apa nih peluang bisa terciptanya taruhlah dapil 3 di Kalimantan Barat? Silakan Dok, kita santai aja ngobrolnya ya. Jadi nomor yang Langsung mengakuisisi. ya, sebagai sebuah isu saat ini, sebagai sebuah wacana yang saya kira muncul dari saya kira politisi ya, atau mungkin kepala daerah, semuanya bagian dari aspirasi publik ya. Kalau kita bersandar kepada pemilu yang baru lewat, ada 2 dapil, dapil Kalbar 1 ya, Kalbar 1, ada 4 kabupaten kota, kemudian dapil Kalbar 2 ada 8 kabupaten kota. Dulu maka kita nggak berpikir kita Kalbar tuh bakal lebih dari 1. Ya kan? Dulu ada 1 dapil, syaratnya dulu harus 12 kursi ya, undang-undang sebelumnya. Nah, karena untuk pemilu 2024 itu pengaturannya berbeda, bahwa 1 dapil, maksudnya pengaturan dapil itu minimal 3 kursi dan maksimal 10 kursi. Nggak bisa, Kalbar sudah 12 kursi, harus pecah. Kira-kira kan begitulah. Begitu. Iya. Nah, tentu dinamika ini baru aja lewat pemilu, kita sudah berpikir juga kurang ini kayaknya 2 dapil ini. Butuh 1 dapil lagi. Nah, saya kira karena itu konteks aspirasi ini kan mesti dihidupkan. Ya mungkin juga ada yang berpikir udahlah balik lagi ke 1 dapil. Secara teori kan prinsipnya semakin kecil dapil dalam konteks proporsionalitas itu derajat akuntabilitasnya makin tinggi. Tapi semakin besar sebuah dapil maka derajat perwakilan politiknya yang saya kira tinggi. Nah, combine itulah yang saya kira kemudian para politisi memutuskan ya udah
kita bikin aja nih di undang-undang itu masuk di pasal 180 itu pasal 187 Undang-Undang 7 sampai 17 itu dapil DPR minimal 3 maksimal 10. Nah, kalau dulu provinsi, kabupaten dan RI sama itu 3 12. Nah, tapi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten pengaturan dapilnya tetap 12. Apa keuntungannya? Ini kan pasti ada untung rugi dari sisi representasi pemilih. Karena tadi batasan 3 sampai 10 kemudian kita udah melebihi jadi 12. Kalau kita pecah dapil lagi, representasi apa sih yang diharapkan ketika ini pecah menjadi 3 dapil? Karena kita menganut tidak juga terlalu bebas ya, bahasa undang-undang sistem multipartai sederhana ya. Jadi kalau yang topik mengenai daerah pemilihan ini untuk sementara ini nyeri-nyeri sedap. Karena kalau kita bicara kewenangan, pertama nih kewenangan pembentuk undang-undang, pemerintah dan pembentuk undang-undang belum menetapkan kira-kira pakai undang-undang politik untuk pemilu 2029. Nah, karena itu kalaupun saya diminta untuk bicara, tentu apa yang kita bersandar pada pengaturan pemilu 2024. Artinya tidak ada kepastian untuk pemilu 2029. Karena itu apa yang kita bicarakan penting sebagai masukan pada pembentuk undang-undang. Kalau kita merujuk saja pada pemilu 2024, katakanlah pemerintah dan DPR nggak mau bikin undang-undang baru, kira-kira begitu, maka di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kan diatur di pasal 187 kira-kira begitu. 186. Apa namanya? Kalau 186 yaitu jumlah total anggota DPR RI-nya. Kemarin 575 di undang-undang, tapi karena ada daerah pemekaran jadi 580 gitu. Kemudian di dapilnya khusus untuk DPR itu di pasal 187 88, 89, seterusnya untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Khusus RI itu diatur minimal 3 kursi DPR, 1 dapil, dan maksimal 10 kursi. Baik. Untuk provinsi dan kabupaten 3 dan 12. Satu kata podcast. Satu kata podcast. Trending topics, deeper talk. Sahabat Satu Kata, kembali bersama saya Stefanus Hakim dengan 2 narasumber yang tadi diperkenalkan oleh host kita Bang Ridho, Mas Budi atau biasa kami akrab panggilnya Bang Budi, dan Bung Fahri. Oke, saya ke Bung Fahri terkait dengan wacana untuk membentuk 1 dapil lagi, dapil 3 kalau bisa dikatakan demikian. Ini sebelum masuk ke persoalan teknis, Bung Fahri, Bang Fahri, mengapa isu pembentukan dapil bebas ini kalau kita lihat sekarang itu semakin sering muncul? Apakah ini murni aspirasi masyarakat atau sebenarnya ada faktor politik ini menjelang pemilu yang membuat isu ini kembali menguat? Karena kalau kita lihat kan tak lama lagi nih, mungkin sekitar 3 tahun lagi sudah mulai proses rame-rame. Gimana Abang sebagai apa di akademisi memandang ini? Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ya Bang ya, wacana ini kan atas dasar representasi kawasan dan perbatasan, maka perlulah dibentuk dapil 3. Dapil 3 yang kemudian berisi Singkawang, Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Tapi kalau kita bicara tentang urgensi ya Bang ya, kalau kita bicara tentang politik ya, politik itu semuanya tentang kepentingan. Nggak ada kata lain lah, semuanya tentang kepentingan. Siapa yang berada di balik ini semua tentu saja perlu kita diskusikan lebih jauh lagi, bahkan perlu dilakukan riset. Tapi kalau kita berangkat apa sih urgensinya, kita lihat misalnya
Dapil 1 dengan 8 kabupaten, 2 kota, itu kan secara luas wilayah itu sangat besar. Anggaplah saya misalnya sebagai calon anggota legislatif, berarti saya harus kampanye dari ujung Kayong Utara sampai ujung Kabupaten Sambas gitu kan. Dari segi luas wilayah saja tentu saja menghabiskan energi, menghabiskan biaya dan lain sebagainya, sehingga saya rasa rasional jika dasarnya adalah terkait dengan pembagian wilayah. Karena kalau kita lihat jumlah DPT Sambas itu kan 830-an ribu, Ya, hampir 900 ya. hampir 900. Itu kalau kita ambil persentase dengan DPT Kalimantan Barat yang 3,9, berarti ada 21%, artinya 2,5. Kalau kita bagi 2,5 kursi atau kita bulatkan 3 kursi, berarti sebenarnya cukup seperti yang disampaikan oleh Bang Budi tadi untuk dibentuk dapil ketiga. Tapi kemudian apakah berkorelasi dengan pembangunan kawasan, pembangunan perbatasan, itu butuh riset yang lebih dalam lagi. Tapi kalau kita bicara tentang karakteristik kabupaten kota, tentu saja antara Sambas sampai ke Kayong Utara itu mereka punya karakteristik yang berbeda. Sambas dengan Bengkayang tentu saja dengan ada kawasan perbatasannya, it's okay. Kita bicara tentang bagaimana ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan. Pontianak itu sebagai metropolitan gitu kan. Kalau misalnya Ketapang itu dengan pertambangannya, tapi juga dia punya permasalahan yang sama tentang infrastruktur. Artinya kalau kita mau lihat apakah dapil 3 ini kemudian merepresentasikan kepentingan perbatasan, saya rasa itu perlu kajian yang lebih mendalam. Tapi kalau misalnya dasarnya adalah karena tadi kalau kita lihat satu dapil provinsi untuk DPR RI itu kan minimal 3 maksimal 10 seperti yang Bang Budi sampaikan tadi, artinya bisa untuk dipecah gitu Bang Hakim. Jadi kalau apakah kemudian ini datang dari grassroots, sepertinya agak kurang tepat kita sampaikan seperti itu. Tapi kemudian bisa saja didasarkan pada kepentingan masyarakat di kawasan Sing Bebas dan juga 2 kabupaten yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, Bang Hakim. Oke, baik. Bapak, saya mau nanyakan terkait dengan apakah masyarakat Sing Bebas memang merasa kurang memiliki orangnya di DPR RI? Tapi tahan dulu, saya mau bertanya ke Bang Budi. Ini Bang Budi terkait rencana atau usulan pemekaran. Banyak masyarakat mengira bahwa pembentukan dapil cukup diusulkan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya mekanismenya seperti apa sih, Bang Budi? Tentu pengaturan di undang-undangnya dulu. Pengaturan di undang-undangnya semuanya yang kita diskusikan ini serba mungkin. Iya. Tidak tahu kita nanti pakai undang-undang di 2029. Bisa aja pasalnya satu dapil maksimal 3 kursi. Bisa aja bunyi pasalnya begitu nanti. Bisa kan? berubah Kita nggak ngerti, tergantung karena partai politik itu adalah mengagregasi kepentingan publik. Tentu partai-partai politik tentu menyerap semua aspirasi yang berkembang, karena tentu mereka juga sebagai pekerja politik kan juga nggak mau kerja susah-susah, kira-kira gitu ya. Nah kalau kemudian orientasi teknis kerja politiknya bersambung dengan kepentingan publik, boleh jadi pandangan dari Sing Bebas, pandangan dari Sambas, boleh jadi baru beliau yang mengaspirasikan. Boleh jadi kelompok politisi lain juga berpikir yang sama, kita nggak mengerti ya. Nah kalau dia sistem distrik selesai, kalau dia distrik kan cenderungnya kan lahir 2 partai gitu kan. Maka tetap satu dapil kan cuma ada 1 wakil, gitu ya. Nah, karena kita tidak pernah distrik, selalu menegakkan sistem proporsional, kalau nggak terbuka tertutup gitu, dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi, maka dinamika dan dialektika proporsionalitas itulah yang berkembang. Mau dia semakin proporsional dengan dapil besar, atau dia semakin mendistrik dalam konsep proporsional tapi masih dalam wilayah proporsional. Nah itu yang kita nanti tentu ada 7 prinsip. Ada soal kedekatan wilayah, aspek
kultural dan lainnya, kohesivitas, kemudian seiring atau sebanding dengan aspek proporsionalitas dan sistem pemilu proporsional itu, di samping itu ada integritas wilayah ya, macam-macam itu. Tentu syarat pembentukan dapil sudah dapat diakomodasi. Tinggal kepentingan publik yang sejalan dengan kepentingan pengambil keputusan pemerintah dan DPR kemana untuk pemilu 2029 dia ditegakkan. Karena itu pandangan ini menjadi penting untuk dihidupkan. Kalau kemudian ini hidup dan berkembang dan menjadi pandangan seluruh politisi di Indonesia, maka saya yakin ini akan terwujud. Ada kecenderungan keterpilihan seseorang itu dari sisi masyarakat tidak hanya soal visi, misi dan program parpol, pasangan calon legislatif. Ada isu-isu soal keterikatan kewilayahan ya. keterwakilan kewilayahan, soal suku, soal agama, soal organisasi macam-macam, dan itu berkembang di tengah-tengah publik. Nah, karena itu kalau orang tidak ingin berpikir terlalu sulit supaya semuanya dapat diakomodasi, sudah kita proporsional gitu kan, yang lebih gede, Ya. gitu kan. Karena begitu didorong ke proporsional yang lebih kecil, yang cenderung mendistrik, yang kecil-kecil kemudian mulai berpikir, kita dapat jatah enggak? Kan kira-kira begitu Bagian ya. enggak gitu kan. Ini ternyata bagian yang besar-besar aja ya. Nah, kan di situ dia. Oke. Nanti bukan pertarungan ya, kira-kira gitu ya. Diskusinya Tuh kira-kira ke sana. Makanya tadi kan dalam konteks perwakilan politik dapat, tapi konteks akuntabilitasnya juga semakin akuntabel gitu. Ya. Nah, sehingga antar pemilih dan yang diwakili itu tidak terlalu jauh, dan kepentingan dari sisi pekerja politik mungkin mereka tidak ingin bekerja pada wilayah yang terlalu lebar untuk mendapatkan satu tiket ke Senayan. Tentu akan berbeda misalnya dengan seorang calon yang tidak hanya orientasinya anggota DPR. Ya. Kalau orientasi mau gubernur, dia mau bekerja pada dapil yang besar tentu karena ingin menjangkau Lebih banyak lebih luas. Nah, gitu kan. Oke, baik Bang Budi. Saya kembali ke Bang Fahri lah lebih enaknya ya. Ini Siap, terkait Bang. dengan masyarakat sing bebas yang barangkali mereka merasa kurang memiliki orangnya di PDR. Ini gimana Abang memandang? Kalau dalam politik itu kan representasi ada dua, Bang. Representasi deskriptif, artinya memang ada calon anggota legislatif yang memang tadi seperti Bang Subudi sampaikan ada ikatan emosional dengan masyarakatnya. Artinya ada anggota DPR RI yang memang asli dari Singkawang, Sambas dan Bengkayang. Itu tentu saja ikatan emosional tentu saja ada. Tapi ada juga yang representatif substantif. Artinya walaupun saya misalnya bukan orang sing bebas, tapi saya punya kepentingan atau punya perhatian terhadap kawasan pantai utara dan perbatasan, tentu saja itu hal yang positif. Artinya kan tergantung bagaimana kemudian anggota DPR itu bekerja. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang ikatan emosional, itu tentu saja semua sepakat bahwa membangun kampung halaman itu kan menjadi bagian penting. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang politik ya Bang, yang paling penting, yang paling dicari oleh politisi tentu saja tentang bagaimana dampak elektoral ketika dia nanti harus maju lagi di periode selanjutnya. Kalau kita lihat dari segi jumlah, tentu saja pemilih di perbatasan itu kan jumlahnya pasti kecil. Kalau kita bicara tentang anggota legislatif, ketika dia melakukan reses, maka yang dia penting, yang menjadi sasarannya adalah konstituennya. Kalau konstituen di perbatasan jumlahnya sedikit, kemungkinan program yang dibawa juga akan sedikit. Tapi satu hal yang saya sepakati adalah ketika dapil itu secara luas itu semakin kecil, maka rentan kendalinya juga akan semakin pendek. Jadi koordinasi antar lintas pemerintah juga semakin cepat.
Hal lain yang perlu kita diskusikan adalah terkait dengan representasi kawasan perbatasan tadi, Bang. Ya. Jadi permasalahannya sebenarnya perbatasan ini kan bukan sekedar representasi tadi, karena kan kalau memang ada anggota DPR yang peduli terhadap pembangunan perbatasan, ya nggak harus orang perbatasan gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahan pembangunan perbatasan sekarang itu adalah kewenangannya. Ya. Karena daerah perbatasan ini kan kewenangannya murni di pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu sebagai hanya melakukan koordinasi. Walaupun ada misalnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan di daerah juga ada, tapi ya fungsinya koordinasi. Kewenangannya tetap di pusat. Kewenangannya tetap di pusat. Kalaupun nanti ada anggota DPR RI dari Sing Bebas misalnya, semuanya dari perbatasan, kalau dia di komisi yang non mitra dari BNPP itu tadi atau Kemendagri, ya sulit dia untuk kemudian mengakomodir pembangunan di perbatasan. Makanya yang memilih caleg itu kan bukan rakyat, Bang. Yang memilih caleg itu adalah partai politik yang kemudian disodorkan ke pemilih. Artinya kalau kemudian memang mau dasarnya adalah representasi pembangunan perbatasan, maka dia harus juga mengawal ketika nanti duduk di parlemen, harus duduk di komisi yang mitranya seperti Komisi 2, dia bermitra dengan BNPP, dengan Kemendagri, yang bisa mengakomodir kewenangan pembangunan di perbatasan. Bahkan dia bisa aja misalnya membawa isu asimetris. Jadi kalaupun tidak bisa diberikan otonomi khusus, tapi diberikan kewenangan khusus. Karena intervensi pembangunan perbatasan itu satu, Bang Budi, duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada program yang masuk, ya kalau kita bicara karakter di Kalimantan Barat yang jalannya rusak, yang kemudian pembangunan terbatas, saya rasa nggak hanya di perbatasan, tapi karena konteks perbatasan itu adalah beranda depan kita, maka perlakuannya kayak kita punya rumah lah ya, Bang. Harus istimewa ya. Namanya teras, ya kan? Kalau nama teras pasti lebih bagus daripada dapurnya, tapi sekarang teras justru kalau konteks perbatasan ya justru malah kondisinya ya seperti tapi pembangunan itu sangat terbatas. Artinya kalau memang nanti akhirnya Dapil 3 ini terbentuk, maka yang dikawal bukan sekedar perwakilan dari Sing Bebas, tapi yang dikawal adalah bagaimana menghasilkan anggota DPR. Karena kalau kita bicara pileg itu, Bang, yang bisa bertarung di Sing Bebas itu bukan hanya orang situ kan? Ya, betul. Misalnya saya orang Sintang gitu kan, tiba-tiba mau pensiun dini gitu, Bang Budi kan, maju ke Sing Bebas boleh nggak, Bang? Boleh. Malah dari pusat juga bisa kan, dari Iya. Jakarta kan ya. Nah, itu artinya kan yang harus diperjuangkan bukan sekedar representasi Sing Bebas sebagai terutama kawasan perbatasan, tapi bagaimana kemudian kita mengawal kewenangan pemerintah daerah itu diperkuat. Contoh kayak di Kalbar 2 juga kan perbatasan ada 3 malahan, ada Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang. Bang Sarun itu dari Sintang, Bang Lasarus orang Sintang, Ketua Komisi 5, kemudian Pak Paul Sadi orang Sanggau. Pada akhirnya mereka terbatas gitu, masalah kewenangan pemerintah daerah. Jadi saya kemarin ada bantu riset dari Kemenhan, Bang. Jadi mereka punya program, Bang Budi, membangun JIPP. Nah, JIPP ini adalah jalur inspeksi patroli perbatasan yang sangat membantu masyarakat. Jadi Kemenhan hanya tugasnya membangun, begitu jalan selesai bingung siapa yang merawat jalan nih. Dikasih ke Pemda nggak punya duitnya, dibalikkan ke pemerintah pusat, kewenangannya bukan di situ. Jadi pada akhirnya jalan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat sekarang rusak lagi karena tidak ada perawatan. Makanya tadi saya rasa kewenangan khusus itu penting untuk kawasan-kawasan perbatasan, tidak hanya ya pokoknya di 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, Bang. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Budi. Bang, ini terkait dengan aspirasi masyarakat. Apakah aspirasi masyarakat ini dapat menjadi pertimbangan Bang Budi untuk dalam penyusunan dapil? Apakah berbeda misalnya penyusunan dapil di kabupaten kota dengan DPR RI? Perbedaannya hanya di 3-12 di kabupaten, 3-12 di provinsi, 3-10 di provinsi. Nanti kalau memang paket undang-undangnya keluar dan mengikuti putusan MK, maka semua pengaturan di KPU. Tetap saja kan mitra kerja Komisi 2, tentu KPU rapat ya, KPU RI tetap rapat dengan Komisi 2 ya, untuk mendiskusikan misalnya drafting daerah pemilihan yang sudah dibentuk oleh KPU berdasarkan masukan publik. Kan
Dan itu kan coret-coret kira-kira nanti kemudian ada workshop, ada konsultasi publik dan lain-lain untuk mengecek kira-kira arah parpol, arah publik itu kemana? Mau ke dapil kecil atau ke dapil gede? Karena undang-undang yang sekarang memungkinkan untuk itu kalau undang-undangnya nggak berubah. Yap. Nah, jadi saya kira karena memang fungsi-fungsi partai politik salah satunya menyerap aspirasi publik itu dalam teman tipis itu itu tentu suara-suara publik itu saya yakin akan didengarkan oleh DPR ya. Dalam konteks kerja-kerja infrastruktur politik itu kan juga sangat tergantung dengan infrastruktur politik, parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan, ormas, NGO, bla bla. Saya yakin itu akan didengar oleh pemerintah dan DPR, karena itu diskusi ini penting. Ya. Oke, baik. Saya ke Bang Fahri. Bang, ini sebenarnya kalaulah misalnya nanti kejadian ya, 3 dapil. Sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dalam hal ini? Nah, ini yang menarik nih, Bang. Karena kalau bisa hitung rugi ya tentu saja tadi Bang Budi juga sudah mention sebenarnya ya para petarung besar lah yang akan kemudian banyak mendapatkan keuntungan. Karena dengan 800-an ribu, hampir 900 ribu jumlah DPT, kalau kita hitung proporsional ya Bang ya, Ya. Bang Hakim, itu harga satu kursinya itu hanya di 290-an ribu satu kursi. Artinya kursi dapil 3, Kalbar 3 itu jauh lebih murah ketimbang dapil 1 dan dapil 2 yang diangkat 300-an ribu, bahkan Kalbar 2 kalau nggak salah secara proporsional 390 ribu. Ya. Nah ini kan artinya untuk mendapatkan satu kursi ya harganya lebih murah. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Saya rasa yang paling diuntungkan adalah mereka yang memang secara elektoral itu punya kapasitas besar di pemilu. Karena gini Bang, kalau kita ini kan dapil yang dipecah gitu kan, artinya petarungnya juga akan sama gitu. Misalnya kalau kita lihat di Kalbar 1 itu kan ada PDI Perjuangan. Kalau kita lihat di Sambas itu ada Golkarnya gitu kan. Artinya kan sebenarnya juga bisa mengurangi suara Golkar, tapi kemudian Golkar bisa dapat substitusi di Sambas. Kalau di Bengkayang ada Nasdem, ada Gerindra dan Demokrat. Kalau di Singkawang ada PDI Perjuangan. Saya rasa partai-partai itulah yang kemudian akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Mengerucut ke sana. Ya, karena nama-nama besar yang sekarang ada di provinsi, ada di DPR ini juga. Misalnya kayak Bang Maman itu kan dia dapat suara kalau nggak salah 52 ribuan di Sambas. Artinya kalau misalnya Bang Maman itu tetap di Kalbar 1, ya nanti tinggal siapa yang bertarung Golkar di sana kan bisa saja Pak Satono karena sudah 2 periode sudah habis gitu kan. Ya. Ibu Cai Cuime juga sudah habis 2 periode sebagai wali kota. Ya. Termasuk Bupati Bengkayang juga sudah habis 2 periode. Artinya saya rasa para pemenang pilkada itu juga punya peluang yang besar untuk mendapatkan kursi DPR di Sing Bebas Bang. Oke, baik Bang Fahri. Baik Bang Fahri dan Bang Budi, kita jeda sejenak, ada ada iklan yang akan lewat. Nanti kita balik bincang-bincang. Bang Budi, mari kita bicara terkait dengan angka. Berapa sebenarnya syarat ideal pembentukan dapil DPR RI? Kemudian kalau misal katakanlah jumlah pemilih kawasan Sing Bebas hari ini kan sekitar 800 sampai 900 DPT. Apakah angka ini sebenarnya sudah memenuhi prinsip representatif? Saya belum menghitung data detail ya, tapi dari coret-coretan kasar itu kan memang tidak sampai 3 dalam desimal ya, 2,6, 2,7 gitu ya, ada 2,5. Ya. Artinya kalau dia komposisi penataan dapil itu kan data alokasi pendudukan kita kan belum keluar ini untuk pemilu 2029. Itu nanti yang menjadi dasar penghitungan jumlah kursi
Ini menarik lah intinya soal dapil karena nanti 2027 pertengahan kan infonya kemungkinan tahapan pemilu juga sudah dimulai. Nah, isu awal ini soal data pemilih dan daerah pemilihan sudah mesti ada pertemuan dengan partai politik, publik untuk men-set data daerah pemilihan baik untuk DPR yang menjadi kewenangan KPU RI kita untuk yang pemilu 2024 hanya diberi kewenangan untuk mendrafting DPRD kabupaten. Tidak ke DPR RI Bang Budi. Tidak untuk DPR RI dan tidak untuk DPRD Provinsi. provinsi. Oh, Itu iya. KPU RI. Nah, makanya kan skema di 2029 kita nggak ngerti seperti apa. Dan itu soal kewenangan. kewenangan itu dari pusat yang akhirnya kita di daerah menjalankan gitu kah Bang Budi atau gimana? Pengaturan untuk kalau keputusan Mahkamah Konstitusi ya sekarang ya, artinya DPR RI diurus oleh KPU, DPRD provinsi diurus oleh KPU, DPRD kabupaten diurus KPU. Kalau sesuai dengan jenjang pengaturannya, maka KPU RI ngurusin dapil DPR, Ya. KPU provinsi ngurusin dapil DPRD provinsi. DPRD provinsi, Provinsi. DPRD Kabupaten kota. KPU kabupaten kota untuk DPRD kabupaten kota. Ini kan hayalan ini yang saya bicarakan. Ya, ya. Ya itu susah kita. Nanti saya dimarahi sama Komisi 2. Iya, iya, iya. Kayak juga kalau kayak gitu. Ya artinya memang yang penting isunya kan kalau isunya ini kemudian menjadi kepentingan publik dan kepentingan politisi dalam hal ini dipandang penting dan ideal dalam tata kelola negara. Itu dulu. Yap, yap. Kalau tata kelola negara yang terbebas dari urusan korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain dan mendekatkan wakil dengan pemilihnya, gitu. Kira-kira mana yang akan dipilih dengan substansi soal aspek akuntabilitas dan aspek perwakilan itu tadi, gitu. Kalau kemudian semua calon dan semua partai politik memandang penting untuk menaikkan derajat akuntabilitasnya, maka saya yakin seluruh partai politik akan mendorong ini ke dapil kecil. Ya, ya, dibuat lebih banyak Iya. pastinya, ya. Tapi kalau memang kemudian DPR dengan isu-isu soal stabilitas politik, hubungan kohesi sosial, hubungan antar umat beragama, hubungan antar basis-basis kultural itu di negeri yang dalam tanda kutip belum modern betul dan memandang aspek perwakilan itu harus optimum, maka dia akan pilih dapil besar. Nah, kalau ini kebetulan yang baru kita diskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Satono, Bupati Sambas ya, menyangkut DPR RI. Sebetulnya saya juga menerima beberapa masukan Ya. soal dapil untuk DPRD kabupaten kota, termasuk untuk DPRD provinsi. Sejauh ini saya bisa salah bisa benar, ada kecenderungan memang untuk menjadikan basis wilayah administratif itu sepanjang wilayah administratif itu baik dia dalam bentuk kecamatan atau gabungan kecamatan untuk DPRD kabupaten, kabupaten atau gabungan kabupaten untuk DPRD provinsi dan kabupaten gabungan kabupaten atau satu kabupaten full untuk DPR RI. Itu kecenderungannya ke wilayah administratif. Sepanjang wilayah administratif itu cocok dan cukup didorong untuk satu dapil sebagaimana perintah undang-undang, ada kecenderungan untuk menjadi dapil yang berdiri sendiri, Berdiri sendiri. baik yang berkaitan dengan aspek sosio-kultural maupun yang berkaitan dengan jenjang kerja-kerja pemerintahan dan kerja-kerja politik.
Satu contoh, untuk DPRD provinsi misalnya orang bekerja di wilayah Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, beberapa politisi misalnya mengeluhkan, oh ya dapilnya terlalu besar, kita hanya bisa mungkin cuma kerja di Sintang, maksimal harus kerja di Malawi, atau blok yang lain, partai yang lain, saya kerja di Kapuas Hulu aja. Itu sudah menjadi pemikiran di antara mereka. Boleh jadi kalau kemudian semua partai berpikir memudahkan kerja-kerja politik yang seiring dengan kemampuan mereka menghadirkan calon-calon yang akuntabel, pada sisi yang lain juga aspek perwakilan wilayah juga mereka pikirkan, maka apa yang menjadi wacana apa yang diwacanakan oleh Pak Satono, Bupati Sambas dalam konteks dapil DPR juga akan menggelinding untuk dapil provinsi maupun dapil Kabupaten kota ya. kabupaten kota. Oke, baik Bang Budi. Saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, yang satu juga yang menarik tadi kan sudah men-spill soal peta ya, soal peta persaingan. Bagaimana nanti pengaruhnya kalau katakanlah benar-benar terjadi ada 3 dapil, ada dapil 3 terhadap peta persaingan partai politik. Tadi kan Abang sudah menyebutkan nih ya. Barangkali bisa lebih spesifik. Jadi sebenarnya Bang, kan ada satu pertanyaan besar yang sebenarnya harus bisa dijawab pencetus dapil 3 ini, dapil sing bebas ini. Sebenarnya sing bebas ini mau menyelesaikan masalah apa gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya sing bebas ini mau menyelesaikan masalah representasi perwakilan, berarti ya betul tadi penataan dapil, ditata ulang dapilnya kan, karena tentang luas wilayah, rentang kendali dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bicara tentang spesifik tentang perbatasan, ya kalau masalah itu yang mau diselesaikan, solusinya bukan penataan dapil, tapi solusinya adalah tentang kewenangan dari pemerintah daerah yang diperkuat. Nah, tapi kalau balik lagi tentang pertanyaannya Abang tadi terkait dengan peta politik, secara politik tentu saja ini akan berdampak terhadap kontestasi. Jadi partai-partai politik pemenang di dapil Kalbar 1 yang kemudian, kalau saya nggak tahu ya, mereka ikhlas nggak kehilangan 3 kursinya. Kalau 3 kursi di DPR, kalau kursi DPR RI kan biasanya pola kampanyenya dia tidak akan berkampanye ke seluruh wilayah. Dia pasti akan memilih dapil-dapil yang memang kantong-kantong suaranya. Misalnya kayak Pak Cornelis, ya dia akan lebih banyak berkampanye di Kabupaten Landak dan kawasan sekitarnya gitu kan. Atau misalnya partai-partai politik yang terafiliasi dengan satu wilayah, tentu dia akan seperti itu. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang kontestasinya, ya mereka harus melakukan pemetaan ulang tuh. Kalau selama ini mungkin template di 2024 bisa dipakai di 2029 gitu kan. Kalau papan caturnya sama. Tapi sekarang kan papan caturnya berbeda. Berarti kan mereka harus memikirkan bagaimana kemudian dengan berkurangnya, anggaplah 3 kursi tadi kan, 3 kursi yang hilang yang kemudian diserahkan ke dapil sing bebas, maka kontestasinya mereka harus merubah strateginya tuh. Karena komposisi 3 kabupaten ini itu dari segi identitas, tata kelola wilayah, kemudian struktur masyarakatnya semuanya berbeda, pendekatannya berbeda. Kalau misalnya kita spesifik langsung partai politiknya gitu ya Bang ya. Golkar 1 kursi kemarin gitu kan, bisa saja kalau dengan adanya dapil sing bebas, potensi 2 kursinya bisa bertambah. Di situ ada Pak Satono, ada Pak Prabowo. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana petarung-petarung baru gitu Bang. Terutama partai-partai yang middle class ke bawah gitu kan. Tentu saja kalau kita ya berhadapan dengan dapil yang secara politik pilkadanya itu sudah kuat komposisi partainya, saya rasa itu menjadi tantangan mereka gitu kan. Nah, dengan misalnya total 12 kursi yang kemudian kita reposisi secara jumlah, itu saya rasa juga akan ada partai yang merasa dirugikan dan pasti akan menolak wacana itu gitu kan. Artinya secara politik pasti akan berdampak terhadap kontestasi, tapi kalau kita bicara tentang pembangunan perbatasan itu butuh studi. Apakah selama ini pembangunan perbatasan baik di Kalbar 1 ataupun Kalbar 2 itu karena kurangnya representasi anggota legislatif dari perbatasan,
Atau memang kalau selama ini kajian-kajian yang sudah ada tuh memang menunjukkan bahwa yang bermasalah sebenarnya kewenangannya, bukan representasi perwakilannya gitu kan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tentu saja itu kaitannya dengan anggaran. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan itu, kita bisa cek dulu di dokumen perencanaan di masing-masing kabupaten yang memiliki perbatasan, apakah perbatasan menjadi isu strategisnya, menjadi prioritas pembangunannya. Buat mereka ya. Iya. Kalau misalnya pemerintah pusat bilang MBG prioritas gitu kan, mana bisa perbatasan diprioritaskan gitu. Karena kan anggaran sekarang diefisiensikan untuk mendukung program prioritasnya Pak Prabowo gitu kan. Artinya kalau presiden atau di dalam dokumen RPJMN-nya itu tidak memprioritaskan atau belum memprioritaskan pembangunan, mau berapapun jumlah wakilnya yang datang dari kawasan perbatasan, saya rasa secara politik nggak akan kuat. Kalau misalnya pemerintah pusat bilang oke, kita bangun perbatasan habis-habisan, kita bikin PSN di perbatasan, nggak perlu perwakilan di legislatif juga, saya rasa kalau udah pemerintah pusat bilang bangun di situ, PSN di situ, selesai barang itu bang. Artinya kalau memang nanti wacana ini dibawa ke pusat, tentu saja harus ada kajian yang mendalam. Sebenarnya dasar reposisi atau penambahan dapil ini saya rasa bukan hanya sekedar pembangunan kawasan di Pantura atau pembangunan perbatasan, harus ada alasan-alasan lain yang kemudian bisa membenarkan pembentukan. Kalau saya tadi sepakat dengan Bang Budi sampaikan, ya bicara tentang undang-undang bahwa range 3-10, ketika sudah 12 maka dipecah untuk 3, tapi kemudian Sesuai undang-undang ya. ya sesuai dengan undang, tapi ya harus ada juga dasarnya gitu, karena membawa ini ke pusat itu urusannya nanti ke Komisi 2 itu juga panjang kali lebar gitu kan. Sementara nggak ada calon anggota tidak ada anggota legislatif di Kalimantan Barat yang duduk di Komisi 2. Berarti kan kalau itu kerjanya lebih keras lagi, kecuali memang yang orang Kalbar itu bertamunya lebih gampang lah kalau ada orang dalam itu kan bang. Oke, betul. Saya ke Bang Budi. Bang Budi, bagaimana menjaga agar katakanlah pembentukan ya, rencana pembentukan dapil ini tetap berorientasi pada keadilan representatif. Saya pikir ini KPU bisa lah ya, Rana. Kita memang, saya sepakat dengan Bang Fahri ya, kita sedang mendiskusikan desain keterpilihan wakil-wakil kita, ya baik dalam konteks eksekutif, legislatif, dalam rangka menghadirkan pelayanan publik untuk isu apapun, termasuk hubungan pusat dan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, apakah membutuhkan perubahan undang-undang pemerintah daerah dan lain-lain dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pilihan tentang desain keterpilihan seseorang, mau dia distrik, proporsional, mau nanti ada isu mungkin ke sistem pemilu campuran gitu, yang menggabungkan terbuka, tertutup, bla bla ya, semuanya itu adalah desain keterpilihan yang tidak sama dengan berjalannya tata kelola isu pembangunan. Ini penting. Kita bercapek-capek mengerange 20 bulan lamanya untuk menghadirkan kepemimpinan. Ada, kalau saya hitung-hitung dari presiden, kita hitung ya, DPR 580, kepala daerah itu udah sampai anggota DPD kabupaten kota, itu se-Indonesia itu ada 21.000 posisi yang harus diisi dalam waktu yang sama. Itu yang mengisi, yang bertarung. Iya. Ya, kan? Petarung ya. Ya, Kalbar DPRD provinsi 65 misalnya, tapi yang bertarung ada 700-an. Itu Kalbar aja, dapilnya nggak begitu besar. Begitu banyak pekerja politik yang berjuang untuk menjadi wakil kita, baik di tingkat eksekutif, presiden, kepala daerah, maupun di tingkat legislatif, DPR, DPD pusat dan kabupaten kota, yang isu besarnya adalah pelayanan publik. Coba kita lihat. Nah,
Karena the founding father kita sejak berdirinya Indonesia mencoba menjadikan demokrasi adalah jalan, kira-kira begitu, jalan untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran. Bisa aja waktu itu dia pilih kerajaan, gitu kan. Tapi kan faktanya sudah kerajaan itu jatahnya kultural saja. Dimatikan, kira-kira begitu. Kita sepakat membentuk Indonesia, bentuk republik, negara kesatuan, ya begitu. Ya. Kalau pasal 1 ayat 1, pasal 1 Undang-Undang Dasar itu kan kita sepakat negara kesatuan yang berbentuk republik, negara kesatuan yang berbentuk republik itu pada ayat 2-nya diatur dengan undang-undang, kedaulatannya ada di tangan rakyat, kira-kira begitu. Dan poin ketiga diatur sebagai sebuah negara hukum. Itulah kemudian yang menjadi dasar bagi pengaturan pasal-pasal berikutnya, termasuk di pasal 22 harus mengatur pemilu dan lain-lain. Nah, saya kira sungguh capek-capek Bapak Hari, Bang Hakim. Ya. Gila. Kalau indeks demokrasi yang sama kita sih tinggi-tinggi ya. Malah Kalbar itu infonya peringkat 5 masuk peringkat 5 besar nasional. Ya. Tapi apa yang dicatat oleh lembaga-lembaga eksternal terhadap demokrasi kita? Semacam Freedom House, Economic International Unit misalnya, kita dikelompokkan sebagai negara demokrasi fraud demokrasi, negara demokrasi terbatas. Rasanya malu hati, bukan malu hati, capek ini kita pengen ngurus pemilu kan capek, Bang Fahri ya. Kita capek-capek kok predikatnya kayak begini. Padahal kita udah maksimal ya. Saya terlibat di pemilu 99 dan tata kelola administrasinya ya. Awal reformasi Tahu, itu ya. oh itu pemilu yang jujur, masuk ke 2009 ke 2014, semakin ke sini kok isu money politiknya kok makin lebar ya. Iya, muncul lagi ya. Dulu kalau isu-isunya mungkin basis-basis ideologis ya. Basis-basis ideologis sudah mulai bergeser ke food buying-nya kok makin terasa. Padahal dari sisi administrasi ini penting. Itu sudah semakin. Tapi dulu nggak ada pengawas TPS pemilu 99. Iya. Pemilu sekarang dikasih satu pengawas satu TPS untuk menjamin kejujuran dan keadilan pemilu prosedural. Hanya untuk menjamin itu saja kita membutuhkan angka dan biaya yang besar untuk menghadirkan wakil-wakil kita. Dan kalau saya catat hanya kalau preman semualah kira-kira di satu kecamatan itu, baru suara itu bisa dimanipulasi, gitu loh. Dari pengaturannya ada. Kalau dulu kalau namanya C hasil itu kan nggak boleh dibuka kalau nggak ada masalah. Ya. Sekarang mau ada masalah nggak ada masalah dibuka, ada siret, ada apa. Jadi sangat terbuka. Ternyata problem dasarnya adalah ketika orang datang di TPS, dia datang memilih atas dasar apa? Ya, apakah atas dasar hubungan keluarga, program, janji-janji, apakah food buying, bla bla bla. Problemnya di situ. Kenapa peringkat kita kemudian jeblok betul? Dan urusan tata kelola pemerintahan dan lain. Coba bayangkan 10 besar itu ya, 5-nya itu negara-negara Nordik. Norwegia. Ya salah satunya kalau Norwegia di IEU peringkat 1, tapi kalau di Freedom House kan itu Finlandia ya yang peringkat 1-nya. Jadi kita boleh ngomong bola. karena saya ini Norwegia ya. Iya. Ini peringkat 1 loh. Negara demokrasi bebas. Bisa masuk semifinal Piala Dunia maksud gue. Iya. Kadang-kadang aku pikir ada hubungannya nggak sebuah negara demokrasi yang sejalan antara kebebasan demokrasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikannya dengan bisa Prestasi melahirkan bolanya. prestasi bolanya. Ya itu saya kira artinya isu keterpilihan itu juga penting disandingkan dengan berjalannya pemerintahan untuk menghadirkan pelayanan publik dalam tata kelola uang negara yang masuk dalam struktur APBN, APBD, tata kelola pemasukan perpajakannya, tata kelola efisiensi tata kelola anggarannya yang memungkinkan pelayanan publik itu optimal. Ini kan bukan soal jumlah uangnya berkurang, Ya. ya kan? Soal cara mengelolanya yang mungkin ya bisa kita nggak tahu. Oh bupati wali kota nggak bisa dipercaya kasih duit.
APBD nggak, APBN itu nggak boleh masuk ke APBD provinsi kabupaten banyak-banyak karena nanti nilai korupsinya tinggi. Mana kita tahu ya, orang kemudian pusat mengambil kesimpulan seperti itu, kemudian diefisiensikan, kemudian Jakarta yang kendalikan. Kalau mau butuh uang apa, sini. Ke Jakarta Lu dulu ya. butuh jalan, sini. Kalau dulu mungkin kau butuh jalan, kau tinggal bahas aja di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kalau kau mau bikin sekarang infrastruktur, kau harus maju dulu ke RI. Udah cukup ke daerah ya. Nggak cukup ke daerah. Ya, itu kan skema-skema tata kelola pemerintahan yang tidak boleh luput dari politisi kita, baik mereka yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun yang mereka yang tidak menjadi bagian pemerintah, supaya isu kita soal tata kelola dapil bla 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 yang berkaitan dengan keterpilihan itu sejalan dengan tujuan kita untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Fahri. Kita sudah di penghujung podcast, tapi kan masih ada beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan siapa sebenarnya yang harus mulai bergerak kalau memang wacana untuk pembentukan dapil 3 ini diwacanakan, apakah pemerintah daerah kah, atau DPR RI kah, atau KPU kah, dari KPU pusat sampai daerah, akademisi kah, atau masyarakat? Yang mulai ya pasti inisiatornya lah ya Bang ya. Dia harus kemudian memberikan pemahaman kepada publik dasar logika yang kemudian menjadi pemantik kenapa kemudian harus dibentuk dapil 3 di Kalimantan Barat. Jadi kalau siapa yang mulai duluan ya pasti dimulai dari pemerintah daerah. Terutama dari sing bebas, itu artinya mereka harus menyamakan persepsi dulu. Pernyataan ini kan baru datang dari satu daerah lah, satu kepala daerah dari Bupati Sambas Pak Sadono. Artinya mereka harus mengkelirkan dulu di antara masing-masing wilayah administratif itu, antara Singkawang, Sambas dan Bengkayang, bahwa memang mereka punya niatan yang sama. Jadi jangan sampai isunya adalah sing bebas tapi yang mau cuma Sambas gitu kan Bang kan. Kan artinya setelah dimulai dari situ maka perlu dilakukan kajian. Karena sampai sekarang saya baca beberapa referensi, kalau kita bicara konteks perbatasan dan perwakilan itu tadi, belum ada kajian yang mengatakan memang perwakilan itu perwakilan di DPR RI punya representasi terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Jadi belum ada kajian yang mengatakan ada korelasinya gitu kan. Artinya kalau kemudian nanti berangkat ke pusatnya hanya dengan dalih perbatasan, saya rasa Agak susah. lolos gitu kan. Apalagi nggak ada orang dalam dari Komisi 2 gitu kan. Karena kalau dasarnya itu berarti akan banyak daerah-daerah yang punya perbatasan dengan negara tetangga punya ide yang sama dong, gitu kan. Oh SIM bebas bisa, masa kami nggak bisa gitu kan. Bisa jadi misalnya kalau nambah total pasti akan lebih sulit karena itu harus ada undang-undang yang diganti dari 580 misalnya dibulatkan jadi 600, itu prosesnya lebih panjang, tapi dan mengurangi porsi. Dimulainya ya dengan kesepakatan mungkin MOU dari masing-masing pemerintah daerah bahwa mereka punya persepsi yang sama bahwa memang untuk pembangunan kawasan ya, kita jangan hanya bicara tentang perbatasan, pembangunan kawasan, memperpendek rentang kendali pembangunan, koordinasi dan pelayan publik dan lain sebagainya, itu harus dimulai dari situ. Nah kemudian dibuat kajiannya Bang. FISIP siap kok untuk melakukan kajian ya. Kajian itu bahwasanya sebenarnya kalau hanya tentang perbatasan agak sulit tadi saya sampaikan di awal, tapi kita perlu kaji sebenarnya urgensinya apa dapil SIM bebas ini tadi, karena kalau ngejar pemekaran Sambas Raya itu selain terhadang dengan moratorium, kalau kemudian nanti dia harus dijadikan provinsi kan Pak Satono ini kan gencar untuk memekarkan beberapa kecamatan untuk menjadi kabupaten. Untuk jadikan provinsi dia harus menunggu 7 tahun. Berarti kan lama lagi. Bisa jadi mereka yang punya syahwat politik untuk melanjutkan estafet kekuasaannya ke level yang lebih tinggi menjadi terbatas. Artinya setelah pemerintah daerah bersepakat, kajian sudah ada, maka barulah kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini menjadi urgen karena kaitannya dengan, kalau kita bicara tentang legislatif kan kewenangannya cuma 3 itu aja, nggak ada kewenangan yang lain, nggak bisa dia membangun gitu kan, dia harus bermitra. Tapi kemudian dengan keberadaan perwakilan dari sing bebas, maka
bisa bawa proyek-proyek dari pusat, bisa bawa anggaran, bisa bawa program yang kemudian lebih berdampak kepada pembangunan di kawasan Sing Bebas. Karena kalau hanya dapil 1 dengan 8 kursi dengan luas wilayah gitu kan. Kalau kita bicara tentang kepentingan elektoral ya siapa yang DPT-nya paling banyak itulah yang paling diuntungkan. Dapilnya sedikit ya kuenya sedikit gitu kan. Karena politisi itu kan kerjanya misalnya betul lah 5 tahun. Tahun pertama ya dia kemudian setelah dia terpilih ya Bang ya, tahun pertama dia mulai kerjanya cuma 2 tahun lah. Seperti Bang Budi tadi sampaikan, nggak hanya anggota DPR, pekerja pemilu juga istirahatnya 1 tahun 2 tahun. 2 tahun terakhir udah mulai mikirkan tuh gimana saya harus menang, gimana saya harus duduk lagi, gimana persiapan, gimana aturan dan lain sebagainya gitu kan. Nah proses panjang itulah yang kemudian sebenarnya tantangan bersama. Jadi kalau kemudian tidak ada penyamaan persepsi ketika dibawa ke pusat, saya rasa peluang ditolaknya menjadi besar. Tapi kalau ada kajian akademik yang kemudian memang mengatakan sudah urgent untuk dibentuk kaitannya dengan dampak pembangunan, pemerataan pembangunan, saya rasa jalannya ke pusat itu akan lebih lempeng karena yang dibawa bukan lagi hipotesa, tapi yang memang yang dibawa adalah hasil riset, karena Ada kajian akademis. ada kajian akademis, karena setiap pemekaran daerah itu harus didasarkan pada kajian akademis, bukan lagi kalau secara teoritis kan bilang dia tentang rentan kendali pelayanan publik dan lain sebagainya, tapi kalau tidak dilakukan secara akademis, saya rasa dasarnya ketika berhadapan dengan Kemendagri, dengan Komisi 2 itu mungkin suratnya aja udah ditolak gitu kalau tidak ada dasarnya gitu Bang. Oke, baik. Baik, kita sekali lagi sudah di penghujung podcast, tapi ada beberapa pertanyaan singkat dan jawabannya singkat. Saya mulai ke Bang Budi aja dulu nih, Bang. Iya. Ini terkait dengan Bang Budi, apa peluang terwujud 5 tahun ke depan pemekaran ini? Sepanjang usul, saran dan pandangan yang kita dengar itu equal, kemudian menjadi kepentingan banyak orang, maka ruang itu sangat terbuka. Usul dan pandangannya, saya pada posisi teoritik, ketika usul, saran, pandangan tentang pembentukan atau pemekaran dapil itu menjadi kepentingan banyak orang dan menjadi arah politikan pemilu 2009, kenapa tidak? Oke, baik. Saya ke Bang Pari. Bang Pari, setuju atau tidak dapil Sing Bebas? Setuju. Seperti yang tadi Bang Budi sampaikan, asal atas dasar kemaslahatan masyarakat. Jadi kalau Sing Bebas itu melahirkan solusi terhadap pembangunan di daerah, ya kenapa tidak gitu kan. Oke, siap atau belum siap? Belum. Belum ya? Artinya karena baru 1 kepala daerah yang menyatakan itu dan belum menjadi isu publik yang masif di Sing Bebas. Oke, baik. Baik, kita ke closing statement. Sekali lagi saya minta ke Bang Budi, Bang. Silakan, Bang. Dalam konteks membentuk perwakilan politik dengan derajat akuntabilitas yang kuat, tentu menjadi pemikiran pemerintah, politisi dan penyelenggara pemilu. Mana titik keseimbangan yang penting untuk menghadirkan wakil-wakil yang akuntabel, derajat keterwakilan tinggi, derajat pelayanan publik dan melahirkan program-program pro rakyat menjadi yang utama. Oke. Ke Bang Pari, Bang, closing statement. Sebenarnya kita kan tidak sedang bicara bahwa Sing Bebas, dapil Sing Bebas itu tidak diperlukan. Tapi kemudian yang memang harus dipersiapkan adalah sebenarnya Sing Bebas ini mau menyelesaikan masalah apa, Bang? Apakah hanya menyelesaikan masalah representasi dan pembangunan perbatasan, atau sebenarnya ada masalah besar lainnya seperti Gunung Es itu yang sebenarnya belum terungkap. Artinya kalau Sing Bebas ini tadi mau menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, tidak hanya masalah representasi perwakilan anggota DPR yang tidak berasal dari Sing Bebas, artinya ada masalah yang lebih besar yang harus diselesaikan dengan adanya dapil Sing Bebas. Saya rasa kita perlu dukung
bersama terkait dengan dapil Sing Bebas itu, Bang. Oke, baik, terima kasih Bang Fahri. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sarifuddin. Kita kalau di di lingkungan Watan lebih senang manggilnya Bang Budi ya. Bang MS Budi ya. Iya. Terima kasih juga kepada Bapak Haunan Fahri Rohili. Bung Fahri biasa Iya. kita di lapangan memanggil. Tua benar kalau Bapak tuh, Bang. Dua narasumber kita ini, terima kasih sudah hadir di podcast Siap, kami. terima kasih, Bang. Nanti kita akan undang lagi dengan isu-isu yang paling menarik di Kalimantan Barat. Sahabat Satu Kata, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan salam sejahtera.